Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Korwil Kecamatan Karangtengah. Bersama saya Suhendar. Kelas 4, tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia, baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan. Sungai adalah habitat atau tempat berbagai jenis makhluk hidup, baik yang berukuran besar maupun kecil. Jika sungai itu rusak atau tercemar, maka yang akan mengalami kerugian bukan hanya manusia saja, akan tetapi makhluk yang hidup di dalam air, sungai tersebut maupun makhluk hidup lain yang hidupnya bergantung pada air di sungai juga akan terganggu. Mari kita jaga kebersihan sungai kita, jangan membuang sampah di sungai yang bisa berdampak buruk bagi kebersihan dan kelestarian sungai. Setidaknya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kita sudah berperan aktif dalam kegiatan melestarikan alam. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan kalian bandingkan. Sungai yang bersih, gambar 2, sungai yang kotor. Kira-kira apa akibatnya dari sungai yang kotor tersebut? Bacalah puisi di bawah ini yang berjudul Penjaga Alamku, karya De Caritas. Ayo jawab. 1. Apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. 2. Apa itu bait? Bait adalah bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. 3. Berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Ada 3 bait. Siapa pengarang puisi tersebut? Pengarangnya De Caritas. Sumber daya alam mineral dan manfaatnya. Sumber daya alam dan manfaatnya. 1. Minyak bumi dan batu bara. Manfaatnya sebagai bahan bakar. 2. Emas, perak, dan intan. Manfaatnya sebagai perhiasan. 3. Baja dan besi. Manfaatnya sebagai kerangka bangunan. 4. Aluminium. Manfaatnya sebagai peralatan rumah tangga. 5. Tanah liat. Manfaatnya sebagai kerajinan tangan. 6. Tembaga. Manfaatnya sebagai kabel listrik.
Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yaitu ayam, sapi, kuda, ikan, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, dan kopi. Manfaat sumber daya alam hayati. Manfaat hewan dan tumbuhan yaitu 1. Sebagai sumber bahan makanan. 2. Tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. 3. Sebagai bahan sandang dan papan. 4. Sebagai penghasil oksigen atau udara. 5. Sebagai penyubur tanah. 6. Sebagai pencegah erosi atau tanah longsor. Pembelajaran 2. Ayo membaca. Silakan kalian baca kisah sukses pria pemulung hingga sukses disorot melalui beasiswa sarjana. Menghabiskan masa kecil dengan mengumpulkan sisa sampah botol plastik kosong tidak membuat seorang pria asal Filipina ini berhenti untuk meraih mimpi. Meskipun tak menyangka, ia kini berhasil mengenakan topi toga sarjana dan lulus dari universitas. Ayo jawab. Dari kisah cerita inspiratif tersebut, mari kita jawab pertanyaan ini. 1. Kesan apa yang bisa kita dapatkan setelah membaca cerita tersebut? Jawabnya menyedihkan dan terharu. 2. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Salah satunya, jangan mengejek atau menghina orang lain. 3. Hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Jawabannya harus giat belajar dan pantang menyerah. Ayo membaca puisi tentang sahabat seorang pemulung ciptaan De Caritas. Ayo jawab. 1. Apa judul puisi tersebut? Jawabannya, Sahabatku Seorang Pemulung. 2. Siapa pengarang puisi tersebut? Jawabannya, De Caritas. 3. Apa yang dimaksud dengan larik? Larik adalah baris kata-kata pada puisi. 4. Berapa jumlah larik pada puisi tersebut? Ada 16 larik. Ayo mencari tahu. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan-bahan yang digunakan antara lain kain, kayu, kertas, logam, daun, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Perhatikan contoh kolase di bawah ini. Apa kamu tahu bahwa sampah plastik dapat merusak lingkungan yang sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi lautan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan hewan laut pun mati memakan sampah plastik. Bagaimana mengurangi sampah plastik? 1. Mendaur ulang sampah plastik. 2. Mengurangi pemakaian kantong plastik. 3. Menggunakan tempat minum dari rumah. Dan 4. Penggunaan barang dari alam.
Bagaimana cara melestarikan tumbuhan agar tidak punah? 1. Penanaman kembali tanaman atau reboisasi. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Mendirikan cagar alam. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? 1. Membuat suaka marga satwa. 2. Membuat penangkaran hewan. 3. Menangkap pemburuan liar. 4. Membuat undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.